Pagi hari ini kita akan buka di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29. Filipi 1 ayat yang ke-29. Saya minta kesediaannya Ibu Elsie kembali untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Dipersilakan. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, satu hal yang seringkali terabaikan, yang seringkali tidak terlalu diperbincangkan, tetapi rupanya hal ini cukup penting. Bahwa di dalam kehidupan kita seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratannya kepada jemaat di Filipi, bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi kita pun juga dikaruniakan menderita untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, aku ini mengetahui segala rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai, melainkan rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Artinya bahwa ada peristiwa-peristiwa di dalam hidup ini yang merupakan kecelakaan, yang merupakan penderitaan, tetapi kecelakaan atau penderitaan itu bukan karena kesalahan, bukan akibat dari dosa, bukan akibat dari apa yang kita tabur, tetapi merupakan bagian dari rancangan Tuhan, ya. Dan penderitaan itu karena bagian dari rancangan Tuhan. Itu bukan suatu kecelakaan sebenarnya, bukan suatu penderitaan, tetapi itu merupakan damai sejahtera yang membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segumpal tanah liat ketika dia hendak dibuat perabot, maka tanah liat itu harus dilempar, harus ditekan, ada kerikil baru bisa diambil, karena kalau tidak ditekan kerikilnya tidak kelihatan. Kemudian dibentuk, diputer sampai muyeng kalau boleh saya bilang, ya. Baru kemudian setelah itu dijemur, lalu kemudian setelah dijemur dibakar, ya. Barulah dia menjadi sebuah alat. Artinya bahwa untuk menjadi sebuah keramik yang indah, keramik yang bagus, ada sebuah proses. Dan proses itu ada kalanya penderitaan yang terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat beberapa contoh di dalam firman Allah. Bagaimana untuk mencapai mimpinya, visinya menjadi kenyataan. Yusuf harus mengalami yang namanya penderitaan. Yusuf harus silih berganti mengalami yang namanya penderitaan dan juga berkat. Ya. Kalau saudara seorang yang gemar ini, roti lapis, ya, maka di sana ada roti, lalu kemudian ada daging, lalu kemudian ada sayur, dari sayur kemudian ada telur ceploknya mungkin, ya, dari telur ceploknya baru dikasih keju, baru kemudian di atasnya kasih roti, ya. Dan itu menjadi sebuah kombinasi yang serasi. Mungkin kita tidak suka keju,
Anak saya Abi itu kalau makan keju digado, saudara. Keju kerap itu digado. Itu Abi. Ya, kadang kita tidak suka keju atau kita tidak suka sayur. Tapi ketika kombinasi itu dijadikan satu, maka rasanya menjadi nikmat. Nah, Yusuf dia tahu bahwa rancangan Tuhan untuknya itu adalah rancangan yang masa depan yang luar biasa. Ya, karena bagaimana ikatan gandum saudara-saudaranya itu tunduk kepada ikatan gandum dia. Bintang langit dan segalanya itu tunduk kepada Yusuf. Tapi untuk mencapai masa depan yang penuh pengharapan, tidak sekonyong-konyong Allah berikan kepada Yusuf. Tetapi ada sebuah proses. Mulai Yusuf dibenci, dimasukkan dalam sumur. Ya, dari sumur diambil lagi. Diambil tidak untuk dibebaskan, tapi lebih parah karena Yusuf dijual sebagai budak. Ya. Setelah dijual sebagai budak, dibeli oleh Potifar menjadi seorang hamba di rumah Potifar, merintis dari hamba yang paling rendah, merintis dari hamba yang paling kecil, yang paling hina, lalu kemudian diangkat sebagai kepala rumah tangga daripada Potifar. Sejenak menikmati spring bed mungkin kira-kira, sejenak kalau pagi minumnya susu begitu, ya. Tapi kemudian datang istri Potifar menggoda, dan ketika Yusuf menolak, bukannya kebaikan yang diterima oleh Yusuf luar biasa, tetapi justru Yusuf difitnah, dan ternyata fitnah itu bisa menjadi sebuah kebenaran, dan Yusuf dimasukkan di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf di dalam penjara, mungkin jika kita yang mengalami, mungkin kita berpikir, Tuhan, salahku ini apa Tuhan? Ya, aku sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan Tuhan sudah memberkati, tapi sekarang kenapa berkat itu Tuhan ambil? Kenapa bagianku yang baik itu Tuhan ambil? Ya. Tapi luar biasa firman Tuhan katakan, Yusuf tidak pernah kehilangan iman. Yusuf tidak pernah kehilangan pengharapan, dan ini yang harus ada dalam hidup orang percaya. Situasi dan kondisi tidak boleh mempengaruhi hatinya orang percaya. Situasi dan kondisi tidak boleh membelenggu hati orang percaya. Situasi dan kondisi tidak boleh mengintimidasi hati orang percaya. Hati orang percaya tetap ada iman, ada pengharapan kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Karena selama ada iman, selama ada pengharapan kepada Tuhan Yesus, berarti selama itu juga ada penyertaan Tuhan. Dan ketika ada penyertaan Tuhan, percayalah badai itu pasti berlalu. Percayalah tidak selamanya air mata, tetapi akan Tuhan ganti dengan sukacita. Tidak selamanya berada di lembah kekelaman, tetapi Tuhan bawa kepada pembebasan. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. 13 tahun Yusuf menunggu saatnya. 13 tahun Yusuf menunggu waktunya Tuhan. Yusuf menunggu bukan menunggu di dalam ketidakpastian. Yusuf menunggu bukan menunggu di dalam ketidakpercayaan, tetapi 13 tahun Yusuf menunggu di dalam iman. Yusuf menunggu di dalam pengharapan sampai waktunya itu tiba. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang berpengharapan kepada Tuhan, artinya ketika situasi mencekram, ketika situasi kondisi menekan di dalam hidupnya, dia tetap beribadah, dia tetap melayani, dia tetap berdoa, dia tetap menjalankan kewajibannya. Ya,
dan rupanya itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Yusuf menunggu 13 tahun dan Tuhan buat Yusuf naik begitu tinggi. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini mungkin Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita mengalami sebuah penderitaan, mengalami sebuah lembah yang kelam, mengalami sebuah kondisi yang tidak menentu, kondisi yang tidak baik, kondisi yang mungkin orang boleh katakan kita dalam kondisi yang tersolimi, kira-kira seperti itu. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah kehilangan pengharapan, jangan pernah kehilangan iman. Mungkin dokter memvonis kita dalam kondisi sakit yang begitu parah. Dokter mengatakan, wah Pak, ini tidak ada obatnya, ini nggak ada jalan keluarnya. Tetapi ketika kita punya iman pengharapan kepada Tuhan, pada waktunya Tuhan pasti akan sembuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita boleh belajar. Tuhan izinkan penderitaan supaya iman kita menjadi kuat. Tuhan izinkan penderitaan supaya kita semakin dekat dengan jawaban Tuhan. Tuhan izinkan kita dengan penderitaan supaya kita lebih dekat dengan waktunya Tuhan mengangkat dalam hidup kita. Tuhan izinkan penderitaan supaya dalam kehidupan kita sungguh-sungguh semakin dekat kepada Tuhan. Semakin banyak waktu dengan Tuhan, semakin lekat bersekutu dengan Tuhan. Dan itulah yang mendatangkan kekuatan yang luar biasa dalam hidup ini. Maju terus, tetap percaya, tetap beriman. Tuhan memberkati kita sekalian. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.